Sholat itu kan bahasa Arab, Mas. Nggih. Bahasa Arab kalau diartikan dengan bahasa kita sendiri, pergerakan tubuh atau perjalanan hidup inilah dinamakan sholat. Nggih. Lah yang mengabdi itu apa? Yang mengabdi itu rasanya. Maka janganlah berbuat buruk, berbuatlah baik, berarti kamu sudah sholat. Sugeng sonten Pak Darno Rahayu. Yes, sonten Rahayu. Nggih. Ini kalau itu Pak minta sedikit untuk membuka sejarah Islam Pak Darno. Okay. Bahwa kita tahu dalam sejarah Islam masuk ke tanah Jawa dulu kan katanya kan dibawa oleh Wali Songo Pak. Nah, ketika Wali Songo menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa, media yang dipakai kan satu pakai adat dan budaya orang Jawa Pak. Ada wayang, terus ada tayub juga, itu dipakai media Pak. Dan dulu kelihatannya itu ayem, terus tanpa ada permusuhan. Nah, kenapa akhir-akhir ini Pak ketika Islam sudah mulai berjalan berabad-abad sampai sekarang itu kok kayaknya Islam yang kita tahu ketika zaman Wali Songo dengan sekarang itu kan jauh beda Pak. Sekarang adat orang Jawa, budaya orang Jawa dikatakan ini musyrik, gitu. Ini syirik, ini maksiat dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya Pak, Islam sendiri bedanya apa sih Pak antara ketika Wali Songo awal menyebarkan di tanah Jawa dengan Islam yang sekarang ini Pak Darno, monggo untuk sedikit dijelenterakan Pak Darno. Ini sebelumnya selamat sore, selamat berjumpa kembali saudara-saudara kita pemirsa dimanapun Anda berada, selalu diberikan kekuatan baik jasmani maupun rohani dan selalu diberikan kedamaian dalam keluarga dan salam rahayu yang mati. Rahayu. Untuk menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya kalau Islam itu dibawa para wali, itu sebenarnya juga salah menurut saya, karena itu juga pengeklaman dari wali, dari keluarga wali, karena wali sendiri tidak pernah mengklaim bahwa Islam saya datang ke Nusantara itu saya yang membawa. Gitu. Orang yang mempunyai kepercayaan bahwa Islam itu dibawa para wali, itu sebenarnya orang yang tidak menghargai orang yang membawa Islam ke Nusantara itu pertama kali. Karena apa? Karena Islam setelah ada wali, Islam itu sudah ada di sini, Mas. Islam sudah ada. Nah, wali inilah yang meneruskan. Itu bukan kok wali datang, wali 9 atau ya wali Songo itu datang barulah mulai awal untuk mensiarkan agama Islam. Itu bohong sebenarnya. Itu pengeklaman sepihak. Itu. Apakah kita lupa waktu dulu ada seorang panglima dari negara Tiongkok atau dari Cina yang namanya Panglima Cheng Ho? Apakah Panglima Cheng Ho itu seorang wali? Kan bukan. Bukan Pak. Nah, jadi kalau menurut sejarah awal Islam masuk Nusantara itu ada dibawa oleh Panglima Cheng Ho. Bukan Wali Songo Pak. Bukan Wali Songo. Nah, itulah makanya pengaburan sejarah ini sebenarnya harus diluruskan. Jadi nggak boleh semena-mena lalu adanya Wali Songo itulah Islam itu masuk Nusantara. Ini sebenarnya sudah pembelokan sejarah yang sangat luar biasa. Jadi sebelum ada Wali Songo itu Islam itu sudah ada di Nusantara, tapi versinya beda. Itu karena Islam versi Panglima Cheng Ho di situ tidak mengajarkan tentang, karena ibadah pun itu sebenarnya itu sudah dipelesetkan dari bahasa aslinya. Gitu. Namanya ibadah itu ngabdi. Ngabdi itu melakukan apa? Melakukan tugas hidup itu loh, mengabdi, itulah ibadah.
Lah Islam dari bawaan Cheng Ho itu, Panglima Cheng Ho itu adalah bagaimana cara kita itu mengabdi pada hidup kita sendiri itu supaya selamat. Maka orang yang mengabdi dengan cara selamat itulah dinamakan Islam. Itu versi Panglima Cheng Ho. Jadi tidak mengatakan Tuhan itu ini, agama itu ini, enggak. Kalau Tuhan itu namanya ini dan agama itu namanya ini, maka orang sampai sekarang bukan menyembah Tuhannya, tapi menyembah nama dan menyembah nama. Berarti intinya ketika Islam di bawah Panglima Cheng Ho sini tidak ada istilah sholat, terus puasa, dan itu nggak ada, Pak. Sholat itu kan bahasa Arab, Mas. Nggih. Bahasa Arab kalau diartikan dengan bahasa kita sendiri, pergerakan tubuh atau perjalanan hidup inilah dinamakan sholat. Lah yang mengabdi itu apa? Yang mengabdi itu rasanya. Maka janganlah berbuat buruk, berbuatlah baik, berarti kamu sudah sholat. Dengan memakai rasa, kamu itu mengabdi rasanya hidup. Itu yang dimaksud. Makanya agama-agama terdahulu tidak mengedepankan budaya ritual. Makanya saya bolak-balik ngomong, Islam sekarang itu Islam budaya ritual. Ritual budaya. Bukan begitu cara menyembah Tuhan. Bukan seperti itulah cara benar menyembah Tuhan. Buktinya apa? Orang-orang yang kelihatannya itu seperti orang taat pada aturan Tuhan, dikala menyembah saja. Tapi setelah menyembah, setelah ritual itu dilakukan, apa yang terjadi? Bukannya mulut-mulut rusak itu bukan mulut-mulut orang yang kelihatannya sok taat. Bukannya perbuatan-perbuatan bejat itu apakah itu bukan perbuatan orang-orang yang kelihatannya taat? Justru orang yang dilihat tidak taat. Justru orang yang tidak pernah melakukan ibadah dengan kasat mata, malah perbuatannya bagus. Ya itulah Islam yang sebenarnya. Jadi kalau kepingin menjadi Islam yang sebenarnya, ikutilah anjuran atau ajaran dari orang-orang yang membawa Islam itu pertama kali datang ke Nusantara. Jangan ikut-ikutan orang baru. Orang baru di sini ini bukan menyebarkan, tapi pencari manfaat dari ajaran yang sudah ada. Intinya merusak, Pak. Ya merusak. Di samping itu kan dengan menambah-nambahi, dengan membumbui, dengan memanis-manisi ajaran itu, kan yang untung siapa? Kan mereka toh. Ceritanya Panglima Cheng Ho waktu itu datang ke sini, apakah semata-mata membawa ajaran agama itu? Bukan. Panglima Cheng Ho datang ke sini itu mengajarkan tentang bagaimana bertata negara, bagaimana bertata niaga, bagaimana cara untuk meningkatkan ekonomi. Jadi Panglima Cheng Ho dengan membawa agama itu tidak ada satupun ajarannya itu yang untuk menghancurkan negara, untuk merendahkan martabat kepala negara. Tidak ada ajaran yang merendah-rendahkan Nusantara ini, enggak ada. Justru ajarannya supaya kita itu bagaimana kita itu bisa berbuat baik dengan cara sholat, dan bagaimana cara kita itu beribadah dengan rasa kita. Jadi mengabdikan diri ini untuk menuju ke keselamatan. Itulah yang dimaksud atau yang diinginkan oleh Panglima Cheng Ho. Supaya kita tuh benar-benar Islam, supaya kita tuh benar-benar selamat. Lalu kedatangan yang berikutnya, setelah Panglima Cheng Ho waktu itu, ya namanya orang berdagang. Makanya ada cerita kata Panglima Cheng Ho nanti ketemu dengan wali terus perang begini kalah. Ini sudah kamuflase sejarah sebenarnya. Sebenarnya nggak seperti itu. Makanya sampai terakhir, sampai terus-menerus sampai Sesiti Jenar dengan Sabdo Palon ini di framing sedemikian rupa seolah-olah hanya orang yang membawa ajaran Islam itulah yang menang. Saya pengen tahu buktinya mana orang-orang yang membawa Islam itu di sini menang. Yang saya Subakir itu, Pak. Nah, saya Subakir contohnya. Kalau memang dia sakti, orang yang bisa menumbali tanah Jawa, kenapa dia tidak beranjak dan tidak bergeser dari situ? Kenapa? Kok dia terkurung di atasnya Gunung Tidar? Katanya tanah Jawa itu ditumbali. Terus sekarang dengan kemenangan Syekh Subakir, bukti apa yang mesti ditinggalkan? Coba.
nggak ada sama sekali. Ternyata di situ peninggalan Sabdo Palonoyo Genggong yang nampak. Tentang prasasti, tentang petilasan-petilasan yang ditinggalkan.